OPM Papua mengadu ke Perdana Menteri Australia soal konflik yang terjadi. Today our Parliament has said yes to holding a referendum. Now the Australian people will have a chance to say yes to reconciliation and yes to constitutional recognition of First Nations people. The Uluru Statement from the Heart begins. We gathered at the 2017 National Constitutional Convention, coming from all points of the southern sky, make this statement from the heart. Goes on to say, with substantial constitutional change and structural reform, we believe this ancient sovereignty can shine through as a fuller expression of Australia's nationhood. Ini kan juga memiliki tugas untuk itu, ya, untuk mengamankan masyarakat. Ya, kalau di KKP ya harus kita laksanakan dengan tegas, namun terukur, dan tentunya dengan masyarakat kita tetap humanis. Tentunya sering berkoordinasi dengan teman-teman Komnas HAM yang ada baik di pusat maupun yang ada di Papua untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan betul-betul bisa proporsional. Tentunya kita akan berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat. Bagi prajurit Kopassus sendiri, sebagai pasukan elit, saya ingin menekankan agar menjaga kesiapan operasional dan kesiapsiagaan satuan yang tinggi sebagai wujud profesionalitas prajurit dan satuan yang dibentuk secara khusus di atas kemampuan prajurit dan satuan biasa. Separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM mengadu kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese soal konflik yang terjadi di Papua saat ini. Dalam keterangan itu, OPM Papua menyampaikan bahwa konflik antara pemerintah Indonesia dengan OPM merupakan konflik memperjuangkan kemerdekaan sehingga harus tunduk pada hukum hak asasi manusia dan internasional. Ia juga menjelaskan konflik itu akan menjadi ancaman dan akan menjadi peran besar antara Indonesia dan Australia. Hal itu juga dikarenakan pihak Australia akan mendukung penuh pembebasan Papua Barat dari Indonesia. Berkaca saat Timur Leste membebaskan diri dari Indonesia, kala itu pihak Australia mendukung penuh kemerdekaan Timur Leste. Lihat dari sejarah masuknya di Indonesia, Timur Leste dengan Papua berbeda. Timur Leste diinvasi oleh Indonesia dengan alasan memberantas komunisme di Timur Leste. Menurut ahli hukum tata negara Mahfud MD, adanya sejumlah pihak menyamakan referendum di Timur Leste dengan wacana referendum di Papua yang merupakan sesuatu yang keliru. Mahfud menyebut, kasus Papua tidak bisa disamakan dengan referendum Timur Leste 20 tahun yang lalu, di mana Timur Leste sejak awal memang sudah masuk dalam daftar dari Komisi Khusus Dekolonisasi PBB, sementara Papua tidak termasuk. Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka juga melaporkan tindakan brutal aparat TNI Polri terhadap para demonstran warga sipil yang menolak pemekaran wilayah di Papua kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Ketua Dewan Diplomatik TPN PBOPM Akuobo Amatus Dow melalui suratnya kepada PM Anthony mengingatkan bahwa Papua dan Australia berada dalam satu region yang sama, Indo-Pasifik, sehingga eskalasi konflik bersenjata di Papua juga harus menjadi perhatian PM Anthony. Banyak warga sipil Papua Barat telah terbunuh dan dipukuli selama protes minggu ini terhadap kebijakan pemisahan provinsi dan otonomi khusus yang dibuat Jakarta. Dia juga menyambut hampir 100.000 warga sipil telah mengungsi termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu telah terjadi pembunuhan ekstrayudisial termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun oleh pasukan TNI Polri selama operasi tersebut yang dilaporkan pakar PBB baru-baru ini. Oleh karena itu, dia mendorong kekuatan regional Australia untuk mendukung seruan pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa situasi kritis ini ke Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan perhatian. Akuobo juga meminta PM Anthony untuk menyinggung isu-isu konflik bersenjata di Papua dalam lawatannya ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik TPN PBOPM, Gerakan Papua Merdeka Amatus Akuobo Dow mengajak kepada Australia untuk membantu TPN PBOPM dalam perang melawan TNI. Dalam ajakan itu, KKB meminta pemerintah Australia untuk membantu dan mengirimkan senjata. Seperti diketahui, pasca penyerangan markas TNI di Ndugama yang menewaskan prajurit TNI, Panglima TNI Yudo Margono menaikkan status di Papua menjadi siaga tempur. TPN PBOPM menyerukan kepada pemerintah Australia untuk datang membantu dan mengirimkan tentara, amunisi, senjata dan granat, roket, dan peralatan telekomunikasi.
Amatus menyebut pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang, kemudian mengirimkan personil besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan yang perang militer ke Ndugama. Ini adalah perang penindasan kepada orang asli Papua, ujarnya. Pihaknya juga sekarang memanggil rekan-rekan perang dunia kedua, yaitu Australia, Selandia Baru untuk membela mereka. Lebih dalam, Amatus menyerukan kepada Perdana Menteri Australia untuk membahas perang Papua Barat yang sedang berlangsung saat ini. Dia menjelaskan selama serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Ndugama dalam upaya mereka yang gagal untuk membebaskan Sandra Selandia Baru, Mr. Philip Martins. 2 warga sipil ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia termasuk seorang wanita hamil. TPNPB-OPM juga membalas dengan membunuh 36 tentara Indonesia. TPNPB juga menyita senjata mereka termasuk 3 senapan mesin, 9 senapan sniper, dan lebih dari 3.000 butir amunisi. Mayat tentara Indonesia juga sedang membusuk dengan cepat di wilayah pertahanan pasukan TPNPB Ndugama Derakma. Pihaknya akan mengizinkan TNI mengambil jenazah mereka. Kapus Pen TNI, Laksda Julius Wijoyono mengklaim saat ini kondisi KKB sudah terjepit. Dalam keterangannya, Julius Wijoyono menduga hingga kini sudah ada beberapa anggota KKB yang tewas saat baku tembak di distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan dengan pihak TNI. Selain itu, indikator lainnya, kata Julius, semakin banyaknya hoax atau berita bohong yang disebar oleh KKB hingga meminta dukungan dari berbagai pihak. Sebelumnya, 1 prajurit TNI yang sempat hilang usai kontak tembak dengan KKB di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua ditemukan dalam kondisi gugur.